Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Sujono, jurusan Fisika, program studi S1 Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan membahas makalah tentang peran dan fungsi mahasiswa menyelesaikan COVID-19. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan mahasiswa. Mahasiswa adalah seorang agen pembawa perubahan, menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di belahan dunia. Kemudian kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat, akan mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Kita masuk pada rumusan masalah. Apa peran dan fungsi mahasiswa menyelesaikan COVID-19? Bagaimana cara mahasiswa mencegah atau menyelesaikan COVID-19? Bagaimana cara mahasiswa agar terhindar dari virus COVID-19? Kemudian tujuan, dapat mengetahui penjelasan tentang virus COVID-19, dapat mengetahui macam-macam gejala COVID-19, untuk mengetahui cara agar terhindar dari virus COVID-19. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu pembahasan. Sekelompok mahasiswa kedokteran dari beberapa negara yang paling terkena dampak dari virus COVID-19 membuat gerakan global dan mengajak masyarakat dunia berani memerangi virus ini. Adapun di antaranya dari Indonesia, Singapura, Cina, Italia, Amerika Serikat, Spanyol, Jerman, dan masih banyak lagi. Kelompok mahasiswa mengajak masyarakat dunia untuk mematuhi protokol kesehatan yang mengakibatkan persoalan serius bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu yang paling penting adalah untuk tetap berada di rumah dan menjaga jarak fisik antara satu sama lain. Kemudian kita akan masuk pada peran strategis mahasiswa di masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penerjunan mahasiswa dengan program studi kedokteran dan kesehatan untuk menjadi relawan membantu penanganan COVID-19. Damas mengatakan organisasinya akan menjadi koordinator 15.000 mahasiswa relawan kesehatan menghadapi pandemi COVID-19. 15 organisasi mahasiswa kesehatan yang bernaung dalam Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia serta lebih dari 80 BEM Fakultas Kedokteran dan Kesehatan dari seluruh Indonesia untuk menjaring mahasiswa relawan. Relawan tersebut nantinya bertugas dalam berbagai peran, mulai dari menyebarkan informasi hingga mengedukasi masyarakat. Kemudian kita akan masuk pada permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19. Beragam aspek perekonomian nasional dampak dari merebaknya wabah COVID-19 perlu benar-benar diatasi dengan penuh kejelian dan perlu melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Masalah ekonomi yang terdampak dari COVID-19 juga terjadi di negara-negara lain, karena dengan COVID-19 berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk itu, diharapkan seluruh jajaran pemerintah agar dapat menghadapi masalah ekonomi, antara lain dengan menjamin ketersediaan stok, distribusi, dan harga kebutuhan pokok. Nah, di sini para pedagang pasar mengaku membutuhkan beberapa stimulus. Di antaranya
butuh pemberdayaan, dan bantu distribusi langsung ke masyarakat. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Morjat, meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat selama masa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya mengatasi wabah COVID-19. Selain itu, dampak pengaruh virus corona dalam kehidupan sosial masyarakat diantara adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Kemudian kita masuk pada peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Selain pemerintah, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat harus ikut berperan dalam situasi seperti ini. Banyak masyarakat yang belum bisa memahami dengan baik terkait virus ini. Dengan begitu, mahasiswa bisa memberikan penjelasan lebih kepada masyarakat setempat. Kemudian, kita akan masuk pada bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, virus corona jenis baru ini disebut sebagai virus yang dapat menyebabkan kematian. Sebelumnya, virus corona jenis baru ini muncul di Wuhan, Cina. Virus ini kemudian menular antar manusia melalui tetesan cairan pernapasan tubuh melalui tangan atau permukaan padat. Untuk itu, marilah kita membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini, karena ini adalah masalah kita bersama. Dengan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, itu sudah sangat membantu. Kemudian kita masuk pada daftar pustaka. Ini adalah rujukan yang saya ambil untuk memenuhi tugas dari dosen dengan mata kuliah Pancasila. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.